Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Atau disingkat ya sebenarnya ada GLB dan ada GLBB ya. Nah, untuk konsep gerak ini biasanya paling dasar itu kan kita kenalnya ada di gerak lurus beraturan. Nah, di sini berarti kita mengenal ada beberapa variabel ya. Yang pertama itu adalah jarak, yang kedua itu adalah kecepatan, yang ketiga adalah waktu. Nah, untuk jarak itu adalah S atau X ya. Kemudian kecepatan itu V, velocity. Waktu itu adalah T. Sebenarnya nanti kan ada satu lagi, apa itu? Percepatan ya. Percepatan berarti apa? Acceleration, A gitu. Nah, untuk gerak lurus beraturan atau GLB di sini terdapat kecepatan yang konstan ya. V-nya itu adalah konstan. Maksudnya konstan itu gimana? Ketika di satu apa menit, 2 menit, 3 menit misalnya, kecepatannya itu tetap misalnya 6 meter per sekon misalnya seperti itu. Nah, ini untuk jarak itu kita kenalnya dengan X saja ya, X gitu. Dia satuannya adalah sentimeter. Kalau kecepatan itu V ya, ini V satuannya itu adalah apa? Meter per sekon. Untuk di GLB ini V-nya adalah konstan. Konstan gitu ya. Nah, kemudian untuk waktu itu time berarti ya T itu adalah sekon. Nah, untuk A itu adalah meter per sekon kuadrat gitu. Nah, berarti kalau misalnya percepatan itu kan artinya adalah perubahan kecepatan terhadap waktu gitu ya. Karena di sini V-nya konstan, misalnya V-nya misal ya, misal V-nya itu adalah 2 meter per sekon. Berarti di sini kan 2 meter per sekon dikurangi 2 meter per sekon misalnya. Ini per delta T misalnya. Ini kan jadi 0 gitu. Nah, makanya di sini untuk GLB itu percepatannya itu adalah 0. A-nya sama dengan 0 gitu ya. Karena V konstan gitu. Nah, sekarang bagaimana perumusannya? Rumusnya. Nah, untuk rumusnya itu berarti kalau untuk GLB kita punya X sama dengan V kali T gitu ya. Berarti kita tinggal modifikasi aja. Berarti kalau misalnya mencari V, berarti itu apa? X per T gitu. Kemudian kalau mencari T, itu berarti apa? V, X per V ya. X per V. Kalau misalnya kalian bingung, sulit menghafalnya, kalian bikin segitiga aja ya. Segitiga berarti di atas apa? X berarti ya. Di bawah V, di sini T. Kalau mencari X, berarti kan yang di bawah apa? Kan dua-duanya di bawah ya, berarti V kali T. Kalau misalnya mencari V di atas X, di bawah T, oh berarti pembagian antara jarak dan waktu. Kalau mencari T, berarti kan di atas X, di bawah V, berarti X per V. Seperti itu ya. Itu adalah dasar dari eh, gerak ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini agak sedikit rame ya, agak sedikit kompleks untuk gerak lurus beraturan karena muncul istilah percepatan. Kalau tadi kan muncul percepatan tapi dia nilainya 0 gitu ya. Nah, berarti yang kedua adalah GLBB. Ada yang bisa memberikan contoh nggak kalau di kasus GLB itu contohnya apa sebelum masuk ke GLBB? Boleh ada yang bisa memberikan contoh? Mobil bergerak dengan kecepatan konstan, konstan. Oke, mobil bergerak ya. Nah, gerakan ini apa konstan, makanya disebut dengan GLB ya, gerak lurus beraturan.
Nah, kemudian yang kedua itu adalah GLBB. Nah, di sini ada yang berubah berarti kan. Kan ini gerak lurus berubah beraturan. Nah, berubahnya itu apa? Kecepatannya. Berarti nanti muncul apa? Jarak tetap muncul. Kemudian yang kedua kecepatan. Nah, tapi kecepatannya itu adalah berubah ya. Nah, kemudian setelah kecepatan ada apa? Ketika ini ada kecepatannya berubah, berarti muncul percepatan gitu kan. Percepatan muncul karena ada perubahan kecepatan delta V ya. Delta V per dt berarti kan per waktu gitu. Nah, berarti kecepatannya itu gimana? Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi prinsip delta itu akhir kurangi awal gitu ya. Berarti kalau delta T berarti T akhir gitu ya dikurangi T awal seperti itu. Nah, kemudian yang keempat pasti itu ada waktu. Ya. Nah, di GLBB perumusannya untuk perumusannya itu ada beberapa ya. Nah, ini perumusannya saya di sini aja ya di pinggir. GLBB ya, perumusan GLBB. Yang pertama itu adalah ini ya, VT sama dengan V0 plus A kali T gitu ya. Maksudnya VT itu apa? Ini V akhir, V0 itu adalah V awal, A itu percepatan, T itu adalah waktu. Ya, jadi V di T, bebas T-nya kan, T-nya mau berapapun. Jadi saya tuliskan persamaannya VT. Sebentar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Ini atau kali X gitu ya, jarak. Ini. Kemudian yang ketiga adalah ada X sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini mau nggak mau sebenarnya apa ya, kalau pemahamannya, kalau misalnya kalian bisa paham dengan tiga rumus ini, sebenarnya menyelesaikan kasus GLBB itu bisa ya. Jadi tinggal dilihat parameter yang ada di soalnya itu apa. Jadi mau nggak mau untuk perumusan GLBB yang tiga ini hafal gitu ya. Caranya bagaimana itu terserah gimana kalian. Cuman berarti kan di sini parameternya berarti VT itu disebut adalah V akhir, berarti kan kecepatan akhir. Kemudian kalau V0 itu adalah kecepatan awal. Gitu ya. Kalau A ya percepatan berarti kan. T waktu, X itu adalah jarak. Nah, sekarang kita coba ke soal ya. Nah, ini soal yang ini. Sebuah mobil berhenti di lampu merah. Ketika ketika lampu hijau menyala, mobil tersebut berjalan dengan percepatan 4 meter per sekon. Berarti ini kita tulis diketahuinya ya. Jadi, untuk menyelesaikan penyelesaian fisika itu, kalian harus bisa mengubah bahasa cerita ini ke fungsi matematikanya atau ke apa namanya variabelnya apa aja. Nah, caranya kalau misalnya kalian kesulitan dalam menentukan variabelnya apa, lihat itu aja ya, lihat satuannya aja gitu. Nah, di sini diketahui misalnya kan percepatan 4 meter sekon kuadrat, berarti kan ada A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketika sebuah mobil berhenti di lampu merah, berarti V awalnya 0 ya. Ini kan berhenti, berarti berhenti itu stop. Nah, kemudian ketika lampu hijau menyala, mobil tersebut berjalan dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat dan hingga meraih kecepatan, berarti ini kan V-nya adalah 32 meter per sekon. Kita lihat V akhirnya mana, V awalnya mana.
Setelah itu supir melihat lampu merah lagi di depannya dan mulai menginjak rem hingga tempat berhenti. Nah, ini kan ada berhenti lagi. Berarti asalnya berhenti, maju. Berarti kan maju ini V1, terus V2-nya atau V akhirnya itu berarti mana? Nol gitu ya, karena kan berhenti. Nah, keseluruhan waktu yang diperlukan dari mobil berjalan yang nggak berhenti itu T-nya itu adalah 15 detik gitu. Nah, sekarang ditanyakannya itu adalah jaraknya atau X gitu ya. Nah, jawab berarti kita lihat parameter yang ada di soal dicocokkan dengan soal yang saya beri kotak tadi. Ntar saya pindahin dulu soal yang bawah. Nah, berarti jawabannya gimana? Karena ada A, V, T, berarti kan kita punya persamaan adalah X sama dengan V 0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Berarti V0 apa V1 berarti ya V1 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Berarti V1-nya itu adalah 32, T-nya itu adalah 15, kemudian 1/2, A-nya berapa? 4, T-nya adalah 15 kuadrat gitu ya. Berarti ini saya coret 2. Silahkan boleh dihitung ini dapatnya berapa. Di ini aja ya, di unmute aja, jangan via chat. Soalnya kadang saya nggak baca chatnya. Ya, boleh silakan dihitung. Kak, boleh izin bertanya? Boleh silakan. Itu untuk 15 sekon itu bukannya waktu pas dia 32 ke nol ya, Kak, pas dia di rim. Ya, Itu bukan waktu bukan waktu seluruhnya. ya, sebenarnya ini karena mobil berhenti itu berarti kan tidak terhitung waktunya berapa. Jadi waktunya itu dihitung dari dia mobil berjalan dengan kecepatan 32 meter per sekon, gitu ya? Jadi ya, 15 detik itu waktu pas 32 meter per sekon di rim hingga kecepatannya nol gitu. Ya, betul. Oh, ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Boleh silakan. Ada yang boleh bantu saya hitung ini hasilnya berapa? Saya nemu 368. 368. Yang lainnya dapat segitu sama? Oke, ini 368. Nanti coba kalian hitung ya, berapa? Berarti satuannya apa? Kalau X, berarti meter ya. Nah, bedanya kalau saat kuliah itu, dosen itu apa sama satuan tuh sensitif banget gitu ya. Jadi kalau SMA kan kita kadang menyelesaikan soal eh, apa namanya itu tidak ada satuan itu masih ditolerir betul gitu. Tapi kalau nanti ketika sudah kuliah itu harus ada satuan ya. Karena nanti hasilnya betul tapi nggak ada satuan itu biasanya suka jadi salah gitu. Oke aman ya, yang ini bisa ya. Kalau sudah bisa ini saya yang soal selanjutnya nih masih tentang kalau ini adalah tentang usaha ya. Sebentar soalnya itu satu lagi ada. Oke, ini di apa? Di kombinasi sih sebenarnya ya soal yang ini. Dikombinasi dengan yang namanya usaha. Nah, kalau misalnya yang namanya usaha, ada yang masih ingat nggak usaha itu apa? Usaha atau kerja. Kan di sini ada kasus mobil yang mempunyai massa 1000 kg bergerak lurus ke depan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Selanjutnya pengemudi menambah kecepatan menjadi 10 meter per sekon. Berapa usaha yang dilakukan oleh pengemudi pada mobil tersebut? Nah, berarti di sini sebenarnya ada konsep eh, usaha ya, usaha. Usaha itu apa? Work sebenarnya ya.
Makanya lambangnya biasanya jadi W usaha itu. Nah, usaha itu adalah F kali S sebenarnya. Nah, di sini berarti ada konsep W-nya itu work, berarti F-nya apa? Force ya. Force itu berarti apa? Gaya gitu. S itu apa? Jarak ya. Ini satuannya apa? Ada yang ingat nggak usaha satuannya apa? Joule, Joule. Kalau gaya satuannya, Joule. gaya itu Newton ya. Kalau jarak itu satuannya adalah meter. Ini adalah satuan SI-nya. Nah, di sini ada W sama dengan F kali S. Jadi sebenarnya nanti benang merahnya ketika ada materi GLB, kemudian plus GLBB gitu ya. Nah, ini kan yang dinamakan dengan apa namanya mekanika ya. Mekanika itu adalah konsep gerak, tapi tidak diketahui penyebabnya gitu. Konsep gerak tanpa ditinjau gitu ya, tanpa ditelaah, ditinjau penyebabnya gitu kan. Makanya tadi ketika saya bicara tentang X sama dengan V kali T di GLB, dia mobilnya bergerak gitu kan. Kalau misalnya pakai logika kan mobil bergerak itu karena apa gitu kan. Mungkin karena digas atau karena ada bensin dan lain-lain. Tapi kita nggak pedulikan itu gitu. Nah sekarang kemudian di GLBB kita punya bahwa X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kita nggak tahu kan. Pokoknya di sini ceritanya ada kecepatan, ada percepatan. Nah, itu yang dinamakan dengan mekanika. Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan dinamika. Nah, kalau dinamika ini berarti apa? Konsep gerak tapi ditinjau gitu. Penyebabnya itu apa? Ditinjau penyebabnya seperti kasus yang nomor 2 ini gitu. Nah, berarti si mobil ini bergerak ke depan itu karena apa? Berarti karena ada gaya gitu. Karena ada gaya. Gaya itu apa? Gaya itu adalah F. Nah, jadi penyebab si benda itu bergerak itu adalah karena ada gaya. Nah, di dinamika kita belajar tentang itu gitu ya. Jadi nanti mungkin babnya di semester 1 kalian lebih ke mekanika sama dinamika ini karena mekanika aja GLB sama GLBB kan bisa beberapa pertemuan gitu ya. Nah, dinamika. Nah, nanti pas semester 2 nanti biasanya kalian sudah mainnya itu ke elektrostatik lebih ke listrik gitu ya. Kalau bab satu mah semester satu mah masih tentang nggak ada kelistrikan dan lain-lain lah, nggak ada listrik, nggak ada magnet. Nah, berarti kalau konsep dinamika ini belajar tentang apa? Nanti kalian belajar tentang Newton gitu ya. Atau apa? Hukum Newton. Ya, karena kan satuan gaya itu apa satuannya? Newton. Berarti yang menelaahnya siapa? Isaac Newton itu. Nah, hukum Newton ini ada tiga ya, ada satu, dua, ada tiga. Hukum Newton pertama itu adalah sigma F sama dengan nol. Hukum Newton kedua itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton ketiga adalah sigma F aksi gitu ya, sama dengan negatif sigma F reaksi gitu. Nah, untuk kasus yang ini, mobil memiliki massa 1000 kilogram bergerak lurus. Berarti kalau bergerak lurus dengan kecepatan 5 meter, kemudian menambah kecepatan 10 meter. Berarti di sini ada percepatan nggak kalau saya tanya? Ada, Ada. Kenapa ada? karena kecepatannya berubah dari 5 meter ke 10 meter. Oke, gitu ya. Karena kecepatannya berubah. Berarti kalau kecepatannya berubah, berarti ada percepatan. Berarti kita pakai hukum Newtonnya yang mana? Hukum Newton satu, hukum Newton 2, atau hukum Newton 3? Hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Gitu ya, karena ada percepatan. Kalau hukum Newton pertama itu, dia maksudnya sigma F sama dengan nol itu ada dua kondisi ya. Jadi kondisi pertama, kalau benda diam, pasti dia akan diam terus gitu ya, mempertahankan untuk diam gitu, pasti diam terus
Kalau misalnya kalau bendanya bergerak, pasti dia nggak mau diem gitu, tetap aja bergerak konstan. Kalau benda bergerak, pasti bergerak terus gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita naik kendaraan, misalnya kita naik kendaraan tapi kendaraannya lagi melaju gitu ya. Nah, terus tiba-tiba direm. Nanti kan tubuh kita itu akan terdorong ke depan, gitu kan. Nah, tubuh kita terdorong ke depan itu kita mempertahankan bahwa kita itu pengen terus gerak gitu loh. Tapi dipaksa berhenti gitu. Itu juga kalau misalnya kita lagi diam, terus apa kalau misalnya lagi diam terus tiba-tiba bergerak, itu kita tuh mempertahankan dari posisi diam, makanya badan kita terdorong ke belakang gitu kan. Nah, itu konsepnya. Nah, tapi untuk kasus yang nomor ini berarti kita pakai hukum Newton 2. Karena kan W itu sama dengan F kali S, berarti F ini kita dapat dari apa? M kali A gitu ya, kali S. Nah, sekarang M kali A berarti M kali, nah ini mencari A dulu berarti ya. Maka maka kita cari percepatan terlebih dahulu. A ya, maka kita cari A. Nah, sekarang di soal itu diketahuinya apa saja? Massa 1000 kilogram. Oh, oke. Nah, di sini kan berarti masanya 1000 kilogram. Berarti kan di sini massa 1000 kilogram, terus kecepatan V awalnya, ini V awal ya. V awalnya sebenarnya 5 meter per sekon. Ini V2-nya itu adalah 10 meter per sekon. Di sini kan informasinya hanya ini aja ya. Berarti kan asumsinya mobilnya itu, kan tadi kalau kita punya persamaan dari GLBB itu A-nya itu ada di V2 gitu ya. Sama dengan V1 plus A kali T. Kita bisa cari A kalau misalnya ada waktu T-nya kan. Tapi di soal kita tidak ada waktu T-nya. Kemudian S-nya juga nggak ada kan ya. Berarti ini kita penyelesaiannya pakai gimana kira-kira nih? Berarti kita pakai apa? Cari A-nya. Kan selain A itu kan selain mencari pakai V2 sama dengan V1 plus AT, kita bisa cari apa? Lewat S ya. S itu adalah tadi apa? V1 kali T plus setengah AT kuadrat gitu ya. Kemudian ada satu lagi. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2 kali A kali S gitu ya. Berarti kita cari percepatannya pakai yang Kak, ya. untuk yang soal nomor 2 ini bukannya kalau pakai konsep energi bisa ya, Kak? Kalau GLBB sepertinya kurang bisa. Kalau misalnya pakai konsep Pakai N energi, ini. berarti kalau pakai konsep Jadi energi berarti pakai M kali G ya. bukan, Kak. Pakai W sama dengan delta EK. Jadi setengah M V kuadrat V akhir kurang V awal. Bisa pakai itu. Coba itu kalau pakai Ya. itu sama apa enggak? Misalnya kan pakai yang energi setengah M kali V 2 min V1 V2 kuadrat, kuadrat gitu ya. enggak kuadratnya di dalam, Kak. Oh iya Kuadratnya iya. di V2 kuadrat dan V1 kuadrat. Nah, gini ya. Setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah V1 M kuadrat. V1 Ya, kuadrat. betul. Nah, Ya. coba cari dengan ini dan kemudian kalau misalnya kita cari konsep pakai cari eh, pakai S gitu, bisa nggak pakai S? Misalnya kita cari S-nya ini percepatannya pakai percepatan gravitasi, misalnya kayak gini. Berarti kan W sama dengan F kali S, F-nya itu apa? M kali G gitu ya. Ini kali S. Berarti ini kan G itu percepatan gravitasi ya. Berarti ini 1000 gitu kan kali 10 kali S. Nah, sekarang kita cari S-nya dari sini. Berarti cari S dari sini
Berarti kan V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2 kali A kali S. Cuman A-nya berarti kan pakai percepatan gravitasi ya. 2 kali G. Nah, ini coba sama atau tidak dengan menggunakan konsep energi setengah M V kuadrat. Ini kan berarti V2-nya tadi berapa V2-nya kalau saya coba pakai konsep ini ya. Berarti 10 kuadrat dikurangi Itu udah sama Kak. Kalau misalnya dimasukin ke S, kecoret. Jadi tinggal G-nya kecoret, berarti tinggal setengah MV2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke, sama ya berarti konsepnya. Oke, saya tuliskan ya. Berarti ini 5 kuadrat, ini 2 kali G kali S gitu kan ya. S-nya berarti 10 kuadrat min 5 kuadrat per 2 G gitu ya. Sekarang masuk ke sini. Berarti kan W sama dengan M kali G gitu ya. Kali S. Ini berarti 10 kuadrat min 5 kuadrat per 2 G gitu ya. Nah, berarti jadi setengah MP kuadrat. Betul ya? Ini kan G-nya coret. Berarti kan ini jadi 1/2 M gitu ya. Kali 10 kuadrat dikurangi 1/2 M kali 5 kuadrat. Bisa ya? Kalau yang ini kan pakai konsep energi berarti yang ini. Hasilnya boleh dihitung berapa? 75.000 Joule. 75.000 Joule. Yang lain ada dapat berapa? Ini kan tadi 1000 kali ini 100 dibagi 2 gitu ya. Min ini 1/2 ini 1000 berarti kan 25. Saya malah dapatnya 37.500 Joule. Oke, 37.500 Joule. Ada yang lain dapat berapa yang lain? Berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 10 pangkat 5 per 2 dikurangi. Oh iya Kak, rata Kak. Belum Apa? saya bagi dua. Berarti Betul, 30, 37.500. 500. 37.500. Satuannya apa? Joule ya. Gitu. Berarti 37.500. Nah, itu sebenarnya apa ya? Fisika itu kalau konsepnya kita dapat, berarti benang merahnya itu bisa kita hubungkan gitu. Jadi ini bisa pakai konsep energi, bisa pakai konsep gerak gitu ya. Karena kalau misalnya W itu atau usaha itu tergantung pergerakannya dia translasi, maksudnya translasi itu kanan kiri atau atas bawah. Berarti kan W itu bisa jadi delta EK ya, atau W itu adalah F kali S ini. Nah, sekarang untuk energi itu berarti vektor atau skalar? Skalar Kemarin, Kak. oke, skalar. Kemarin kan kita udah belajar perbedaan antara vektor dan skalar. Coba dari yang persamaan gerak ini, tadi yang dari GLB nih, GLBB, sorry, dari GLBB, yang berupa vektor yang mana? Yang dari rumusan kotak. Kecepatan, percepatan. Kecepatan dan percepatan ya, vektor itu. Jadi yang namanya vektor itu kan dia punya apa? Besar dan punya arah ya. Berarti kalau dia punya besar, punya arah, berarti yang memungkinkan di kasus yang ini adalah kecepatan dan percepatan. Yang lainnya itu skalar ya. Berarti kan yang lainnya itu adalah skalar. Berarti kalau skalar dia cuman punya besar aja, nilai aja berapa. Contohnya tadi energi ini. Aman ya, bisa ya. Oh iya Kak, saya mau tanya nomor satu lagi. Boleh gimana? Eh, itu kan eh, rumusnya kakak berlaku kalau misalnya percepatannya sama pas dikirim sama pas dia dipercepat hingga kecepatannya 32 meter per sekon. Mm-mm. Tapi kan di situ nggak dikasih tahu percepatannya pas direm. Jadi bukannya kita harus nyari percepatan pas direm dulu baru bisa disimpulkan. Jadi kita cari satu-satu jarak S1 ya pas dia sampai 32 meter per sekon, baru kita cari jarak pas dia jadi kecepatannya nol. Jadi nyari percepatan lagi gitu. Soalnya tidak kasih tahu itu percepatannya bakal sama 4 meter per second kuadrat.
Tapi di sini kan sebenarnya percepatan 4 meter per sekon kuadrat itu saat apa ya mobil tersebut berjalan sih sebenarnya. Jadi kan ketika kan saat mobil itu berhenti lampu merah. Oke, kalau misalnya dia berhenti di lampu merah itu kan kita nggak usah hiraukan sebelumnya gitu sebenarnya. Jadi kita tinjau itu saat dia sudah mulai bergerak lagi. Berarti kalau Oh, sudah jadi mulai maksud gimana? jadi maksud soalnya itu percepatan 4 meter per sekon kuadrat itu dari dia mulai awal jalan hingga berhenti itu semuanya 4 meter per sekon Mm-mm, kuadrat gitu. gitu. Karena kan di sini kan Oh, ketika lampu hijau menyala, mobil tersebut berjalan gitu kan. Jadi kita nggak tahu kasus yang pas berhenti itu gimana. Kecuali kasus yang berhenti pas sudah di lampu merah lagi gitu. Lampu merah kedua dia tepat berhenti. Nah, itu berarti diperhitungkan gitu. berarti jawaban kakak itu 930 meter, Kak. Kalau yang 368 meter yang tadi saya cari satu-satu percepatan. Oh gitu. Ini nanti coba Ya, dihitung aja ya berapa. Soalnya saya nggak ngitung spesifik nilainya berapa. Nanti kalian coba hitung. Konsepnya berarti kan yang ini. V0T plus setengah AT kuadrat. Gitu ya. ya. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Izin Kak, Ya, gimana? itu saya juga aslinya setuju sama Fahri terkait nomor satu. Itu harusnya menurut saya itu awalnya kan V-nya 0, V0-nya 0. Terus kan itu meraih kecepatan 32 meter per second dengan percepatan 4 meter per second. Berarti itu kalau dihitung waktu yang dibutuhkan dari 0 ke 32 meter per second itu 8 detik. Mm-mm. Terus? Tertulis di bawah kalau keseluruhan waktu yang diperlukan dari mobil awal berjalan hingga berhenti kembali itu 15 detik. Berarti itu setelah 8 detik dia sudah kecepatan maksimum di 32 meter per second, lalu menyisakan 7 detik untuk mobil tersebut mengerem hingga nol lagi. Berarti itu hasilnya berapa? Kalau yang itu sama 368 sudah dihitung. Belum Kak, Eh, belum Bu, saya itu. kalau yang apa tadi percepatan apa namanya yang berlaku seluruhnya dari berhenti jalan berhenti lagi itu 930 meter. Tapi yang pakai cara saya satu-satu itu 368. Oke, tapi di sini ya apa namanya kan mobil berhenti di lampu merah, kemudian ketika lampu hijau menyala, mobil tersebut berjalan dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat dan hingga meraih kecepatan 32 meter per sekon. Setelah itu, supir melihat lampu merah lagi di depannya dan mulai menginjak rem hingga tepat berhenti. Berarti nol, gitu ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, kita coba kalau pakai cara itu ya, pakai cara A-nya apa berbeda. Ini kalau yang ini tadi hasilnya berapa? Fahri itu tadi berapa? 900 ya? Yang punya kakaknya 930 meter. 930. Oke, kalau Ya. misalnya kita cari dulu yang ini ya, yang mobil berhenti berarti kan V apa? V1-nya 0 ya. Kemudian lampu hijau menyala, mobil tersebut berjalan dengan percepatan A 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian hingga V2-nya itu adalah 32, gitu kan. Nah, ini berarti kita bisa cari apa dari sini? Dari parameter waktu ya berarti. Berarti V2 sama dengan V1 plus A kali T, gitu ya. V2-nya 32, V1-nya 0, A-nya 4, ini kali T. Berarti T-nya dapat berapa? Dapat 8. Nah, kemudian setelah itu supir melihat lampu merah lagi di depannya. Berarti kan di sini V1-nya 32 ya berarti. Dan mulai menginjak rem. Berarti V0-nya berapa? V2-nya berarti 0 gitu ya. 0. Nah, ini keseluruhan waktu yang diperlukan dari mobil berjalan hingga berhenti kembali adalah 15 detik. Berarti itu T total ya.
Berarti kan T 15 detik itu adalah T total dia lintasannya ya 15 detik gitu. Nah, berarti kalau misalnya V1 32, V2 0, berarti ini T-nya tinggal sisa berapa? 7 ya. Berarti A-nya V2 sama dengan V1 plus A kali T ya. V2-nya 0, V1-nya 32, plus A gitu ya. T-nya berapa T-nya? 7. Berarti kan ini jadi perlambatan kan, jadi negatif. Kan 0 dikurangi 32 sama dengan 7A. Berarti ini min 32 karena dia berhenti kan tadi ya V2-nya 0 jadi perlambatan jadi negatif. Boleh dihitung A-nya jadi berapa ini? A-nya dapat berapa? 4,7, Pak. 4, Sekian. 4,7. Berarti di X-nya itu kita kalau misalnya menggunakan perumusan yang ini ya, X sama dengan V1 kali T. Ini kan berarti V1 kali T plus setengah A kali T kuadrat ya. Ini kan berarti total keseluruhan ya. Berarti kalau total keseluruhan berarti percepatannya pakai yang mana? 4,7 atau yang 4? Berarti kan keseluruhan. Nih, keseluruhan waktu yang diperlukan itu keseluruhan waktu yang diperlukan kan 15 detik. Berarti V1-nya kita tinjau yang ini ya, yang 32. Berarti ini 32 dikali T 15 gitu ya. Ditambah setengah kali A-nya berarti 4,7 kali 15 kuadrat. Boleh dihitung ini dapat berapa? Oh, sorry ini videonya ke ini ya ke apa ke off. Pantesan tadi kok tiba-tiba menghilang. Oke, ini boleh dihitung berapa dapatnya? Mbak, mohon maaf sebelumnya. Ya, gimana? Eh, itu kan 15 sekon itu kan dibilang pas dia jalan sampai berhenti. Jadi pas dia 32 meter per sekon sampai dia berhenti, bukan waktu total dari dia berhenti, jalan berhenti. Berarti waktunya ambil yang mana? Berapa berarti? Waktu yang dia berarti kan ini Berarti keseluruhan 15 sekonnya itu yang 0 sama dengan 32 plus A kali 15. 32 itu kan pas yang itu. Berarti X-nya ini kalau kalian hitung jadi berapa coba? Jawabannya. Berarti ambil yang mana nih? Kalau misalnya kalian ada yang hitung boleh share screen aja. Atau mau saya kasih cara saya? Itu berarti gimana nih? Kita tuliskan aja ya. X berarti sama dengan gimana? V0T gitu ya. Setengah kali A kali T kuadrat. V0-nya dapat berapa, Fahri? V0-nya yang mana? Eh, ini apa dari yang awal dulu ya, Mbak ya? Saya Ya, pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. plus 2S. Oke. Berarti Ya, yang udah nggak ada eh, ini. Coba ya, saya tuliskan nggak dulu pakai ya. T. Berarti Ya, kan V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2 kali A kali S gitu ya. ya, Terus, betul, Mbak. Nah, terus kan dari situ kita bisa masukin V2 kuadratnya 32 kuadrat. oke, 32 kuadrat sama dengan V1-nya. 0, kan dari keadaan diam. Oke, berarti 2 kali Kali A-nya kan 4. 4. Terus Kali S1 yang pertama. S yang pertama. Satu, Ya, satu itu dari S yang pertama ketemu yang mana? Yang mana? 102. Berarti kan ini, S1 yang dari dia awal berhenti ke kecepatan 32. berarti kan ini kita nyari S-nya kan? Berarti kalau kasus yang ini, Ya, nyari S yang
kan yang dicari kan memang jaraknya, Pak. Mm-mm. Berapa jauh? Berarti kan ini dapat Nah, berapa hitungannya? dapat 128 meter. 128 meter. Oke, terus? Nah, terus kan diketahui dia meraih kecepatan 32, setelah itu langsung ngerem kan karena lihat lampu merah di depannya. Berarti V keduanya Berarti 0. berarti eh, kan percepatannya belum tentu 4 ya, Mbak. Mm-mm. Berarti kita percepatannya cari dulu percepatannya dari rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min Plus 2 M. AS. Oke, ini. Berarti S-nya kan sudah dapat ini ya. Oh, ya. Oh, ralat, Berarti Mbak. Cari percepatannya dari rumus yang VT sama dengan V0 min AT yang waktu. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2AT. Oke, V2-nya Oh, berarti bukan, Mbak. Bukan, Mbak. plus AT Kuadratnya ya? hilang. Plus Sorry, AT, sorry, sorry. kuadratnya hilang. Oh iya, iya, Kuadratnya hilang. sorry. Yang ini nih. V2 sama dengan V1 plus AT. Oh iya, iya. Sorry. Oke. Ya, plus AT. Terus, kita bisa lihat V2-nya kan 0. Karena kan V akhirnya kan berhenti. Di rem sampai berhenti kan. V1-nya 32 ya Terus tadi. V1-nya 32. Ya, ditambah A-nya nggak dicari kali 15. Berarti Nah, 0 berarti percepatannya min 32 per 15. Dalam pecahan dulu aja, Mbak, biar gampang. min 32 per 15. Per 15. Ya. Nah, terus cara nyari S2-nya ya dari rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 AS2 yang Oke. pakai rumus di awal tadi. Gini. Berarti kan V2-nya Ya, kita berarti ambil V2-nya 0. Ya. 0. Ya, V1-nya 32 kuadrat. Ya. V0 Ditambah kuadrat 2 kali min 32 minus per 32 15 per 15. kali S2. Dapat S2-nya berapa, Fahri? 2. Dapat S2-nya 240. 240. Nah, Berarti kalau udah total dapat gitu jaraknya, kan tinggal ditambah. berarti 108 ini tambah 240. negatif atau positif? Positif ya? Positif, positif, Mbak. Kan Berarti pindah ke S kiri. total, berarti S total sama dengan 128 plus 240, berarti 368. 68. Ya, betul. 368. Sebentar. Saya cek dulu. Oke, ini dihitungnya panjang lintasan total ya. Oke, kita apa Ya, caranya ini S awal, S1 berarti ditambah S2, betul ya? Oke, ada pertanyaan lain untuk teman-temannya yang lain? Oke, kalau tidak saya lanjutkan untuk dinamikanya ya. Jadi kan kemarin tadi dinamika itu ditinjau penyebabnya. Nah, sekarang untuk kasus yang ini soalnya. Untuk kasus balok ya. Kalau misalnya di dinamika itu kan sebenarnya itu kaitannya dengan hukum Newton, gitu ya. Hukum Newton. Nah, berarti dinamika itu tadi kan ditinjau penyebab dia bergerak gitu ya. Dia bergerak. Nah, sekarang kalau misalnya ada pergerakan untuk kasus dinamika itu, kalau contohnya di sini ada kardus ya kotak misalnya, dia berpindah dari posisi A ke posisi B misalnya. Ini. Kan ini bisa saja gaya yang terjadi ada apa saja berarti kan? Berarti bisa saja dia di sini ada F tarik gitu kan? Ada F tarik. Terus dia yang mempengaruhi apa lagi? Berarti ada gaya apa? Ada gaya gravitasi ya. F gaya berat berarti ya maksudnya.
Gaya berat itu apa? Itu adalah W ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada gaya normal. Kenapa ada gaya normal? Karena benda tersebut selalu apa namanya? Maksudnya benda yang berpijak di suatu permukaan itu pasti ada gaya normal. Nah, untuk gaya normal dia mengikuti tegak lurus dengan bidangnya. Jadi kalau misalnya bidangnya seperti ini, gaya normalnya kan ke atas. Kalau bidangnya miring ke sini, berarti ini kan gaya normal nih. Kalau gini berarti gaya normalnya kemana? Ke sini kan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini kan eh, ada lagi satu lagi kan yang menyebabkan dia bergerak itu. Ada gaya tolaknya, itu adalah apa? Gaya gesek. Kalau permukaannya itu adalah kasar. Kalau permukaannya tidak kasar berarti aman ya, nggak mesti ditinjau gaya geseknya gitu. Oke, nah sekarang kalau kasusnya di permukaan miring, kan kalau itu kan tadi permukaan yang translasi ya. Kalau misalnya permukaannya gini, permukaannya seperti ini, kemudian ada balok yang turun, jatuh. Berarti kalau seperti ini saya tanya ada apa saja gaya yang terjadi di sini, yang menyebabkan dia bisa bergerak sampai di lintasan ini, posisi di B di sini. Gaya apa saja yang terdapat di sana? Eh, untuk tetanya di mana, Mbak? Tetanya misalnya di sini ya. Nah, di sini tetanya. Berarti gaya apa saja? Yang paling dasar berarti di sini gayanya gaya apa? Ada MG ke bawah. Ada gaya berat ya. Gaya berat itu W. Tetapi ini karena apa bentuknya miring, berarti kita harus proyeksikan kan. Sumbu X dan sumbu Y sebenarnya. Tapi di sini berarti mengikuti bidangnya kan. Berarti di sini apa? MG WX, cos. WX di sini WY ya. Berarti kalau tetanya di sini, berarti ini MG cos ya, WX-nya. Kalau di sini berarti Oh, MG bukan, Mbak. sin. WX-nya MG sin, Mbak. Sebentar saya lihat kalau tetanya di sini berarti kan WX-nya MG sin. oke oke WX-nya MG sin apa MG cos? Coba cek ini kan teta. Berarti kalau tetanya di sini, Berarti kan antara W sama WY-nya kan tetanya. berarti kan tetanya sini kan? Enggak, kan, ya kan gitu kan. Nah, berarti kan tetanya di seberangnya lagi. Kalau tetanya di situ kan berarti sananya 90 min teta. Oke. Ini tergantung posisi teta ya sebenarnya. Sini. Ya, Nah, ini. Berarti ini kan WX M kali G kali cos theta, berarti WY-nya adalah sin ya. Sin theta, berarti ini MG cos theta. Jadi tergantung posisi tetanya. Nanti berarti kalau misalnya ini kan ini misalnya WX nih, WX. Ini WY gitu ya. Sorry, ini gaya berat ini WY kan. Ini WY, ini WX misalnya. Ini WX kan. Terus tetanya berarti kalau seperti ini kan ini ada W ya, gaya berat yang ini tadi kehapus. Sorry bengkok. Nah, ini W-nya ya. Nah, ini saya betulin dulu. Nah, berarti ini WX. Berarti kalau misalnya bidangnya tetanya seperti ini, berarti kan kalau sin itu apa? Depan miring ya. Kalau cos itu apa? Samping miring. Gitu. Berarti kalau seperti ini tetanya di sini, berarti kan tetanya ini di mana nih tetanya? MG cos ya WX-nya. Kalau berarti misalnya dilihat seperti ini kan bentar enggak, saya Mbak, lihat. WY-nya. Jadi tetanya di mana? Di WY sama W yang X. bidang vertikal. Kalau WX-nya sin.
Tetanya ada di antara WY sama W. Oh iya Ya iya iya. sih. Betul betul betul. Oke. Jadi WX-nya MG sin theta, WY-nya MG cos theta. Nanti jadi ini kalian mengikuti posisi tetanya aja di mana ya. Pokoknya kalau depan miring berarti dia sin gitu ya. Cos berarti samping miring. Nah, berarti ini ada satu lagi gaya yang itu adalah gaya normal gitu. Nah, berarti kalau misalnya ke bawah, berarti yang membuat dia turun ke bawah itu gaya apa? Yang dia bisa jadi turun di posisi ini, posisi akhir ini. Itu adalah gaya WX-nya, berarti ya. Nah, di sini biasanya sering ada analisis, berarti ya. Analisis gerak yang terjadi kan. Berarti analisis gerak yang terjadi, yang pertama itu apa? Di bidang bidang Y misalnya. Berarti kalau di bidang Y apa? Sigma F Y sama dengan nol. Kenapa dia nol? Karena sebenarnya tidak ada pergerakan di Y ya. Berarti kalau tidak ada pergerakan di Y, berarti sigma F Y itu ada apa saja? Ada N dikurangi WY gitu ya, sama dengan nol. Berarti N sama dengan W kali Y gitu ya. Nanti WY-nya ini diuraikan. Nah, sekarang kalau yang kedua, kalau misalnya pergerakan di bidang X. Berarti kalau di bidang X gitu ya, di bidang X berarti ada apa saja? Sigma F sama dengan M kali A ya. Di sigma F ada apa saja? Kalau misalnya dia asumsinya ada gaya gesek misalnya. Berarti kan ada gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ke sini. Berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan ininya siapa? eh, Gerakannya gitu ya. Berarti jadi yang gerak F berarti kan WX ya. WX min F gas sama dengan M kali A. A-nya percepatannya. Berarti F gesek itu apa? Ada yang ingat rumus gaya gesek apa gaya gesek? Mu N. Mu kali N ya. Mu-nya itu adalah koefisien gesek, N-nya nanti kita ambil yang tadi gaya normal tadi berarti. Gitu ya. Berarti di sini ada WX min mu kali N gitu ya. Mu kali N ini sama dengan M kali A gitu ya. Biasanya ini nanti dicari percepatannya berapa untuk kasus dinamika seperti ini. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk konsep dinamika kinematika kurang lebih seperti itu ya. Coba yang ini, soal yang ini nih. Bentar. Sebenarnya kalau pretest itu banyak teori sih sebenarnya ya, hitungannya ada hitungannya tapi itu hitungannya nggak begitu banyak seperti naskah yang sebelumnya. Naskah yang sebelumnya untuk siswa yang baru nanti boleh lihat di drive ya, di link deskripsi ada kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi banyaknya tuh teori sebenarnya. Nanti hitungannya ada beberapa. Nah, sekarang coba yang ini ya. Suatu balok seberat 100 kg diluncurkan dari sebuah bukit yang memiliki kemiringan lereng 53 derajat. Jika lereng bukit dianggap rata, berarti ini apa? Memiliki kemiringan. Berarti kemiringannya, sudut kemiringannya ya. Berarti kan ada lereng seperti ini. Nah, kemudian ada apa? Balok. Baloknya berarti masanya itu 100 kg. Sekarang kemiringannya itu adalah 53 derajat. Ini kan 53 derajat. Berarti kan? Terus jika lereng bukit dianggap rata dan memiliki suatu balok 100 kg diluncurkan dari sebuah bukit yang memiliki kemiringan. Jika lereng bukit dianggap rata dan memiliki koefisien gesek 0,25, 0,125,
serta percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berarti kan hitung percepatannya. Nah, berarti kalau seperti ini konsepnya berarti kan pakai yang tadi ya, pakai yang tadi berarti ada apa saja di apa sistem ini gitu. Di sistem ini kan berarti ada W gitu ya. Ada N. Kemudian di sini ada apa? WX gitu kan. Di sini ada WY gitu. Berarti cari A-nya persis kayak yang tadi ya. Boleh kalian kerjakan dulu sekitar 5 menit ya. Silakan dicobain dulu pakai konsep kasus yang tadi. 5 menit silahkan kerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Saya nemu 7,25. 7,25. Oke, betul. Jawabannya 7,25. Yang lainnya, apakah ada yang apa bingung? Kalau misalnya dituliskan kan berarti ini A7,25 dari berarti kan sigma FY ya sama dengan 0. Berarti N min WY ya sama dengan 0. Berarti N sama dengan WY. Ini dihitung hasilnya berapa? N-nya? Saya langsung masukkan, Mbak. Jadi Oh, nggak dihitung dulu. persamaan Oh, bisa, ya bisa, pakai bisa. variabel. Oke, variabel ya. Berarti ini MG cos ya. Kemudian masukkan berarti kan sigma fx gitu kan sama dengan M kali A. Ini A-nya yang dicari sebenarnya. Fx-nya itu di sini kan ada koefisien gesek. Berarti F Wx ya, Wx min F gesek. Gini kan. Sama dengan M kali A. Berarti A sama dengan apa? Wx min F gesek per M sebenarnya. Wx itu apa? M kali G sin theta dikurangi mu kali N. N itu apa? M kali G cos theta ya. Atau di sini saya tuliskan mu kali N dulu. Mu kali N per M gitu kan. Berarti di sini M kali G sin theta min mu kali mg cos theta per M. Berarti M-nya bisa hilang ya. Gitu. Berarti di sini G sin theta sin 53 dapat berapa hasilnya? Nanti kalian hitung ya. Berarti kan ini G kali sin 53 derajat dikurangi mu-nya berapa? 0,125 kali G itu 10 sebenarnya ya, 10 meter per sekon. Karena dia di soal kan pakainya 10. Tapi kalau suruh pakai 9,8 berarti pakai 9,8 sorry. Berarti ini cos 53 ya. 53 derajat. Ini kalian dapat hasilnya sekian. Gitu ya. Bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, untuk kasus dinamika itu pada umumnya seperti itu ya, balok yang bergerak. Nah, sekarang kalau misalnya nanti kasusnya kan kalau balok seperti ini bergerak berarti kasusnya apa? Translasi aja kan. Nah, berarti kalau misalnya dia nanti bentuknya bola. Nah, kalau misalnya bentuknya bola, berarti dia di sini ada proses apa? Proses memutar kan. Gitu. Berarti kalau memang proses memutar, berarti di sini ada dua. Ada proses translasi dan ada proses rotasi, gitu ya. Tapi ini untuk kasus di bab ini ya, apa namanya?
energi kinetik gitu. Energi kinetik rotasi, energi kinetik translasi. Berarti bedanya apa? Kalau energi kinetik itu kan eh, apa namanya yang meninjau pergerakan suatu benda. Ya, jadi kan kalau saya review misalnya ada energi kinetik, ada energi potensial. Karena kan sebenarnya kalau pergerakan itu kita tinjau gerak itu nanti muncul energi gitu kan. Ketika dia bergerak, baik itu translasi ataupun rotasi, nanti muncul energi. Nah, energi itu pada benda itu ada dua kan, ada EK dan ada energi potensial EP. Nah, kalau energi kinetik itu adalah eh, setengah kali M kali V kuadrat. Berarti di sini kan apa yang tinjauannya? Berarti kan kecepatan ya. Tolak ukurnya itu ada di kecepatan. Jadi si benda itu kenapa bisa berpindah dari posisi A ke posisi B? Berarti dia tuh sebenarnya mengeluarkan energi gitu kan. Nah, sekarang kalau EP, nah kalau EP ini dia tinjauannya kedudukan, tinjauan dari kedudukan benda. Berarti kalau misalnya dari tinjauan kedudukan benda itu gimana? Berarti EP sama dengan M kali G kali H. Nah, ini kedudukan bendanya itu di sini, di H-nya. Contohnya, benda yang berada di ketinggian tertentu seperti ini. Misalnya ini ketinggiannya ya. Misalnya ada benda di sini, bendanya bulat. Di ketinggian H ini dengan benda yang berada di bawah di sini, potensialnya gimana gitu kan. Berarti kalau yang di bawah sini, yang di bawah itu apakah ada energi potensial atau tidak nih? Kalau misalnya di bawah di sini, bareng dengan eh, di ground, di bumi gitu maksudnya. Itu energi potensialnya gimana? Ada nggak? Enggak ya. Artinya dia karena kedudukannya di bawah kan tidak ada ketinggian H, berarti dia tidak ada energi potensialnya. Tapi kalau di atas seperti ini, dia memiliki energi potensial. Makanya nanti ketika ada benda seperti ini, nih misalnya ada benda di ketinggian tertentu, kalau misalnya kita tinjauan energinya, nah energi di berarti kan ini ada energi sebenarnya apa ya namanya tuh perpaduan antara energi kinetik dan energi potensial itu ada apa? EM ya. EM itu ada faktor energi kinetik dan ada energi potensial gitu. Nah, sekarang untuk kasus yang seperti ini misalnya ada bola di atas kemudian dia turun ke bawah ke sini. Saya tanya, ini biasa misalnya dia diam di sini ya. Dia atau meluncur deh dia punya P 2 meter per sekon misalnya. Kemudian dia punya H ini misalnya 1 meter deh 1 meter misalnya. Di sini V-nya diam. Berarti di sini di posisi ini kan posisi 1 nih, ini posisi 1, ini posisi 2. Di posisi 2 energi kinetiknya gimana? Ada energi kinetik nggak di posisi 1? Di posisi 1 ada energi kinetiknya nggak? Ada ya, karena dia memiliki V tertentu. Kemudian energi potensialnya juga ada, karena dia berada di kecepatan tertentu. Nah, sekarang kalau misalnya di posisi kedua, karena dia tidak ada ketinggian, berarti dia energi potensialnya 0. Kalau misalnya dia ditinjau dari kondisi diam, berarti energi kinetiknya juga 0 gitu. Kalau misalnya dia tinjauannya dalam kondisi bergerak. Tapi kalau misalnya dia di sini pada saat diam ya, berarti artinya V-nya di sini 0, terus dia melaju ke sini kan. Kemudian di sini V tepat akan berhentinya itu adalah 2 meter per sekon. Nah, berarti di sini EP-nya itu adalah ada ya. EK-nya dia 0. Tapi di sini apa? EK-nya di sini ada. Berarti EP-nya 0. Nanti di sini kita menggunakan apa? Hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi. Energi apa? Energi mekanik berarti EM. Berarti apa?
EM1 plus EM1 sama dengan EM2 gitu ya. EM2. Berarti EM1 eh, apa komponennya? Berarti kan energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1, ini energi kinetik 2 ditambah energi potensial ke 2. Berarti energi kinetik apa? Setengah mv kuadrat ditambah m kali g kali h 1 gitu kan sebenarnya. Ini kan V1, ini H1. Tapi kan di sini kinetiknya 0 ya untuk yang P-nya 0. Berarti ini 0. Berarti apa ini? Setengah M V kuadrat ditambah 0. Ya. Sekarang kalau untuk kasusnya seperti ini. Berarti kan ini kita punya V-nya gimana berarti V-nya? Berarti kan kalau misalnya ini M-nya bisa coret ya karena sejenis. Berarti GH ini apa? 1/2 V kuadrat. Berarti V kuadrat sama dengan 2GH. Berarti V-nya adalah apa? Akar 2GH. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya di bandul, konsep bandul. Ini sebelum saya nanti masuk ke soal teori ya. Ini misalnya kalau bandul, terus ini ada tali gitu. Tali. Kemudian di sini ada apa? Ada teta berarti ya. Tetanya di mana? Tetanya di sini. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat posisinya, berarti kan di sini kalau ada panjang talinya L, gitu ya. Berarti H-nya ini yang mana H-nya posisinya? Berarti kan di sini ada W nih, W ke bawah W. Ya, W-nya apa? M kali G. Gitu ya. Kemudian dia kalau bergerak, kemudian ada H kan. H-nya mana? H-nya tuh ini. Nah, H-nya ini berarti apa? Berarti cos ya. Berarti kan cos theta sama dengan H per L gitu kan. Berarti H-nya apa? H-nya itu adalah L kali cos theta. Berarti kalau misalnya kita pengen cari kecepatannya, berarti kan bisa pakai akar 2GH gitu ya. Berarti akar 2 kali 10 kali L cos theta gitu ya. Nah, sekarang saya cari soal teori ya. Untuk soal teorinya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau pretestnya itu tanggal berapa? Sudah ada info, saya lupa tanggal berapanya. Tanggal 25. 25 Mei. Pretest apa dulu? Yang dari ITB-nya ya? Yang dari TB-nya. Tanggal 25 Juni. Juni. Berarti masih ada waktu ya. Nanti untuk contoh soal pretestnya ada di drive ya, itu saya sudah bahas kemarin. Cuma naskahnya itu ternyata per fakultas tuh sama ya. Kemarin kan ada naskah stay sama ada dari FTTM itu sama ya. Kayak contohnya banyak ungkapan aja sih kayak misalnya dari pernyataan ini yang keliru yang mana kayak gitu ya. Sebentar ya, ini saya cari soalnya dulu. Cari soal yang teori.
Nah, ini ada sebentar ya. Hmm. Oke, ini ada yang tanya dulu. Kak, V sama dengan akar 2GL cos theta itu kecepatan di H maksimum atau di keadaan seimbang? Nah, ini coba lihat. Ini berarti H ini berarti kalau misalnya eh, kondisi dia maksimum, maksimum itu berarti apakah di posisi tengah atau posisi kanan kiri? Kalau misalnya kasus seperti ini. Ini posisi di setimbang berarti ya. Posisi di setimbang karena kan kalau posisi setimbangnya itu saat ada di sini. Ya, berarti dia posisi V saat di posisi setimbang. Setimbang. Gitu ya. Oke, ini untuk contoh soal teorinya adanya di bab listrik. Oke, saya review listrik ya. Ini karena banyaknya di bab listrik. Untuk konsep elektrostatis ya. Nah, elektrostatis itu apa? Itu adalah listrik statis. Ya. Kalau untuk konsep elektrostatis atau listrik statis itu berarti kan ada yang dinamakan dengan gaya listrik ya, gaya listrik. Kemudian yang dinamakan dengan apa? Medan listrik. Kemudian ada yang tentang apa lagi? Ada tentang potensial listrik gitu. Oke, untuk gaya listrik ada yang masih ingat persamaannya apa? F sama dengan Kaki 1 Q2 per R kuadrat. K1Q2 per R kuadrat. Berarti nanti di soal teori yang tidak mempengaruhi oleh gaya listrik apa saja misalnya. Berarti kan kalian bisa memilih di luar ini, di luar K, Q per R. Nah, sekarang K itu apa? K itu adalah 1/4 pi epsilon nol. Jadi, yang mempengaruhi gaya listrik itu apa saja? Berarti kan yang pertama, ada epsilon nol. Epsilon nol itu apa? Permitivitas. Permitivitas ruang hampa gitu. Kalau kita tinjauannya listrik. Berarti kan yang mempengaruhi medan listrik, mempengaruhi gaya listrik itu ada permitivitas, kemudian ada muatan itu sendiri ya, muatan uji gitu kan berarti muatan uji dan muatan titik misalnya. Kemudian ada jarak ya, jarak muatan gitu. Nah sekarang kalau misalnya eh, K ini kan K itu sebenarnya konstanta kan, konstanta di gaya listrik. Nah, ini nanti dapat hasilnya sekian itu adalah perhitungan dari ini. 1/4 kali pi, pi-nya itu 3,14, epsilon nolnya itu apa? Permitivitas, nilainya berapa? Nanti setelah dihitung, itu nanti muncul K nilainya berapa. Gitu kan. Nah, sekarang kalau medan listrik itu berarti apa? E, ya. Berarti kalau E itu apa? F per Q. Nah, ini tergantung muatan ujinya yang mana. Jadi nanti ada K Q per R kuadrat. Berarti sama. Yang mempengaruhinya apa? Permitivitas, muatan uji, dan jarak muatan. Nah, kemudian yang ketiga konsepnya itu adalah potensial listrik V. V itu apa? Berarti kan kalau misalnya ini V itu adalah F per ini kan sebenarnya
nanti adalah K Ki per R ya. Nah, ini perbedaannya berarti ini jarak kuadrat jarak ya, bukan berarti di sini jarak muatan atau kadang sering diungkapkannya itu adalah kuadrat jarak. Karena nanti ada yang pertama kuadrat jarak, yang kedua jarak. Nah, kalian pilihnya yang mana? Yang pilihnya kuadrat jarak. Tapi kalau misalnya di potensial listrik, berarti kalian pilihnya yang ini, R. Nah, ini kenapa sih bisa kaki per R sebenarnya? Nah, ini sebenarnya dari penurunan rumus ya. Kalau misalnya kita punya muatan uji di sini, Ki, misalnya Ki-nya muatannya apa? Positif. Kemudian ada titik di sini. Titik di sini itu apa? Misalnya F gitu ya. Berarti potensial misalnya A. Potensial di titik A ini gimana? Gitu kan. Nah, berarti kalau potensial listrik itu adalah VA gitu kan, sama dengan ini kan berarti kalau potensialnya ini kan jaraknya ini ya. Nah, jaraknya seperti ini. Berarti di VA-nya itu adalah kaki per R karena Q-nya hanya ada satu, R-nya ada dua, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya saya punya titik seperti ini nih, misalnya ada tiga ya. Ini ada Q1, ini ada Q2, ini ada Q3. Nah, sebenarnya kalau persamaannya ini harus ada vektornya ya. Ini kan ada vektor R. Nah, vektor R. Ini juga ada vektor R. Karena ini tuh vektor. Kalau untuk medan listrik itu gaya listrik dan medan listrik itu vektor. Tapi kalau V itu dia skalar. Jadi nanti kalian pas masuk ke ITB ya, itu nanti harus familiar dengan penyelesaian soal-soal dengan vektor gitu ya. Ini contohnya ya. Berarti misalnya kalau Q1 ini saya buat dia positif ya nilainya. Ini. Sorry. Ini, misalnya ini Q1 dia negatif deh. Q1 negatif, Q3 dia positif gitu. Q1-nya dia negatif di sini. Coba hitung V di Q1 akibat Q3 dan Q2 misalnya. Hitung F di Q1 akibat Q3 dan Q2. Berarti kita lihat interaksinya ya. Ini negatif Q1, berarti kalau ke Q3 positif berarti apa? Tarik menarik kan ya. Berarti kalau tarik menarik kemana F-nya? F-nya berarti ke sini. Itu ya. Berarti ini F1 3. Jadi ingat untuk sebab akibat ya. Nah, sekarang kalau dari Q1 ke Q3 kemudian ke Q2. Berarti kalau ke Q2 gimana? Negatif, negatif. Tolak menolak ya. Berarti kalau tolak menolak berarti kemana? Ke sini ya. Nah, gitu. Gitu. Berarti F-nya F1 sama dengan gimana? F1 oleh 3 ditambah F1 oleh 2. F1 oleh 3 berarti apa? K Q1 Q3 per R1 3 kuadrat. Ini ada vektornya. Vektor R1 3 gitu. Nah, ini harus sudah familiar dengan vektor. Berarti kalau F12 gimana? Berarti K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Ini vektornya apa? R12 vektor. Nah, berarti ini kan vektor satuan sebenarnya. Kalau vektor satuan itu gimana? Berarti kalau misalnya ada sumbu X, vektor satuannya adalah I. Kalau ada sumbu Y, berarti vektor satuannya apa? J. Kalau ada vektor satuan Z, kalau Z itu adalah K. Ingat IJK. Sekarang misalnya Q1 adalah negatif 3 mu kolom. Q2 misalnya negatif juga ya, negatif 2 mu kolom. Q3 misalnya 1 mu kolom. Kemudian jaraknya ya, misalnya Q1 itu ada di 0,0 titik ya. Kemudian ada Q2
Q2 itu ada di mana titiknya berarti? Q2 itu misalnya ada di 2,0 gitu ya. Q3 misalnya ada di 3,0. 0,3 misalnya. 0,3. Nah, berarti R-nya gimana R-nya? Berarti kan Q1 berapa? Negatif 3. Mu kolom itu berapa? 10 pangkat min 6. Q3-nya berapa? 10 pangkat min 6 per R13. Coba saya tanya. R13 jaraknya jadi berapa? Dari kasus yang ini. Q1 di 0,0, Q2 di 2,0, Q3 di 0,3. Berarti jarak R13 berapa? Ada yang bisa menyebutkan? Fahri, gimana Fahri kira-kira? Ada ini enggak? 3 bukan Bu? Oke, 3 ya. Karena kan dia di posisi Q3 itu ada di 0,3. Berarti R13-nya itu adalah 3 kuadrat. R13 sekarang vektornya. Vektornya kemana berarti? R13 kan negatif, berarti ke atas ya. Berarti ke atas itu apa? Ke posisi Y. Berarti apa? J ya. Berarti kalau misalnya ini ditambah Q1-nya berapa? Q1-nya negatif 3 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya berapa? Negatif 2 kali 10 pangkat min 6 per R12-nya berapa? R12. R1 ke Dua R2. kuadrat. 2 kuadrat. Nah, sekarang arahnya lihat. Arahnya kemana? Arah vektornya berarti. Karena dia tolak menolak, berarti ke negatif I ya. Di sini negatif I. Nah, berarti gimana? Berarti kan ini saya keluarkan K-nya. Berarti ini negatif ya. Berarti ini negatif 3 kali 10 pangkat min 12 ya. Per 9. J gitu kan. Kemudian ditambah ini negatif kali negatif positif. Positif kali negatif. Berarti jadi negatif ya. Negatif 3 kali 2, 6. 6 kali 10 pangkat min 12 per 4I berarti kan. Nah, sekarang coba lihat yang J-nya. Kan ini J-nya harusnya vektornya ke atas ya. Q1 dia negatif, Q3 positif kan Q1, Q3 dia kan masuk. Berarti negatif 3 kali 1 kan ya, negatif 3. Oke, nah ini berarti yang dinamakan vektornya yang mana? Yang dinamakan vektornya adalah J dan I-nya. Nanti K-nya harus diubah berarti 1/4 pi epsilon 0. Ini tinggal dituliskan lagi di sini. Jadi nanti konsepnya berarti ya kalau ditanyakan tentang elektrostatis itu biasanya adalah dari keempat parameter ini, misalnya apa yang mempengaruhi gaya listrik, apa yang tidak mempengaruhi medan listrik, bisa seperti itu. Jadi kalian harus tahu persamaan umum dari hal-hal tersebut, gitu. Ya. Berarti kalau istilahnya kalau medan listrik gimana perbedaannya? Berarti kalau medan listrik itu kalian tinjauannya titik ya. Berarti kan kalau misalnya di sini ada 2 muatan positif negatif, di sini ada titik A. Medan listriknya gimana yang dirasakan oleh titik A ini gitu. Berarti kalau dari karakteristik medan listrik dari negatif itu apa? Dia selalu masuk ya. Kan sebenarnya nanti ada positif, ada negatif. Positif itu keluar, negatif itu masuk. Gini jadinya kan. Nah, yang dinamakan medan listrik itu adalah ini garis-garis gaya listrik. Jadi semakin banyak
garis-garis gaya listrik, berarti semakin apa? Semakin bagus ya kelistrikannya kan berarti. Nah, berarti kalau yang seperti ini dari titik A tinjauannya untuk medan oleh muatan satu itu gimana? Berarti dia masuk ya, masuk muatan. Berarti gimana gini masuk muatan? Nah, berarti ini E1. Kalau untuk kedua berarti gimana? Kalau kedua berarti dia keluar. Keluarnya itu gimana? Keluar tuh dari sini. Berarti ini E2. Jadi lihatnya gini, dari titiknya ya, jangan dari muatannya. Kalau misalnya muatannya itu dari gaya, lihatannya tinjauannya gaya. Berarti kan gini kan, ini sebenarnya medan listriknya yang masuknya gini. A. Berarti kalau dari sini tinjauannya seperti ini. Berarti E di titik A itu gimana? E2, kan E2-nya positif ya, dikurangi E1. Itu ya. Nah, kalau misalnya titiknya 3, seperti ini, titik muatan ujinya 3, berarti negatif, positif, negatif. Titik A di sini. Kalian lihat, berarti ini saya 1, 2, 3. Berarti yang satu apa? Masuk kan, berarti masuk ke sini. Berarti ini E1. E2-nya kemana E2-nya? Misalnya E2-nya lurus di sini ya. Ini. Nah, ya ini E3 negatif. Berarti E3-nya ke sini. E2-nya kemana? E2-nya ke sini kan. Nah, berarti nanti muncul ada E1X, ada E1Y. Ini juga sama. Ada E2X, ada apa ini? E2Y. Tapi ini nanti kita belajar lebih dalamnya lagi. Kalau udah ini ya, maksudnya untuk soal pretest tidak akan terlalu dalam soal vektornya gitu. Kebanyakannya itu tentang rumus sih sebenarnya. Jadi kalian pahami konsep rumus, rumus umumnya itu apa, biasanya itu. Jadi dari rumus tersebut mana yang tidak mempengaruhi apa gitu. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini soal ya. Coba nih yang ini. Ini saya contoh arus bolak-balik aja ya. Nah, kalau misalnya soalnya ini tentang arus bolak-balik ya. Nah, sebelum masuk ke persoalan ini, kita review dulu yang dimaksud dengan arus bolak-balik. Kan kemarin saya sudah menjelaskan mengenai arus searah ya. Nanti yang baru masuk sekarang nanti boleh dilihat aja di link deskripsi. Itu ada link belajarnya, nanti kalian bisa ulangi aja ya link recordnya. Jadi kemarin itu saya sudah menjelaskan mengenai arus searah. Kalau arus searah itu kan sebenarnya contohnya misalnya seperti ini, ada resistor dihubungkan dengan beda potensial. Itu ketika
hubungan bidang potensial, berarti kan muncul arus ya. Muncul arusnya itu adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah kan. Berarti dari kutub positif ke kutub negatif. Ini I, kemudian ada R. Nah, sekarang perbedaannya dengan arus bolak-balik itu apa? Nah, kalau misalnya arus bolak-balik, ini kan berarti disebutnya dengan AC ya. Kalau arus searah itu adalah DC, itu kan alternating current. Jadi di sini nanti muncul apa namanya konsep bolak-balik. Misalnya di sini nih dihubungkan dengan galvanometer atau ampermeter misalnya. Kemudian di sini misalnya ada induktor, kemudian ada kapasitor gitu kan. Ketika dihubungkan, ini terjadi arus bolak-balik misalnya. Nah, berarti arus bolak-baliknya itu ditandai dengan ini, konsep sinusoidal. Nah, berarti kan ada sesuatu yang bolak-balik. Sesuatu yang bolak-baliknya itu apa? Yang pertama ada arus, berarti kan ada arus bolak-balik. Selain arus itu apa? Ada tegangan. Tegangan bolak-balik. Gitu ya. Berarti ini kan I, ini apa? V. Nah, makanya di sini ada muncul fungsi sinusoidal. Nah, nanti belajar juga ya tentang gelombang. Nanti untuk gelombang saya ambil di pertemuan selanjutnya aja ya minggu depan. Jadi saya minggu depan bahas mengenai gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Jadi parameter-parameternya apa? Boleh kalian baca dulu ya. Nah, untuk arus bolak-balik berarti kan ini ada R, ada L, ada C, berarti kan. Nah, di sini contohnya kan berarti ada fungsi I, IT-nya berarti apa? IM sin omega T. Nah, ini berarti kan ini gelombang ya. Fungsi gelombang karena dia apa? Fungsinya adalah sinusoidal, bolak-balik. Berarti V-nya apa? VT-nya Vm sin omega T. Berarti di sini muncul apa? Berarti kan yang pertama itu muncul amplitudo maksimum. Ya, di persamaan gelombang kan kita tahu amplitudo eh, apa gelombangnya apa. Berarti kan ini kalau di sini amplitudonya mana berarti? Berarti amplitudo itu yang nilai maksimumnya ya. Berarti kan nilai maksimumnya. Berarti kalau IM berarti apa? Amplitudo arus gitu ya. Arus maksimum. Kalau VM berarti kan tegangan arus maksimum gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke contoh soal ini. Ini sebenarnya soal PR ya. Tapi kalian apa karena udah mahasiswa juga kan bisa inilah bisa. Nah, sekarang ini generator AC dengan fungsi V-nya 50 sin 10 pangkat 4 T volt dengan T dalam detik dihubungkan seri dengan resistor 300 ohm, induktor 60 dan kapasitor 0,5 microfarad. Gunakan diagram Fasor untuk menentukan impedansi. Nah, sekarang kita lihat ini kan 10 pangkat 4. Berarti 10 pangkat 4 itu apa? Itu adalah omega ya. Omega. Nah, sekarang maksudnya diagram Fasor itu apa? Fasor itu adalah fasa vektor. Jadi pengen lihat diagram fasa vektornya gimana. Oke ya, nah sekarang berarti mencari di impedansi, yang dimaksud dengan impedansi itu apa? Berarti hambatan pada rangkaian gitu ya. Berarti yang A ini mencari impedansi. Impedansi itu adalah seperti hambatan di suatu rangkaian. Rangkaian apa? Rangkaian RLC. Berarti Z itu apa? Kita punya rumus Z itu adalah R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, ini sebenarnya dapat dari mana? Ini kan sebenarnya dapat dari hambatan di L dan hambatan di C ya. Itu dia bersifat induktif atau kapasitif. Karena berarti kan rangkaian itu, rangkaian RLC itu kan ada 3 karakternya ya, karakternya ada induktif gitu, ada kapasitif, ada resonansi. Berarti kalau induktif apa? XL lebih besar dari XC. Berarti nyarinya gimana? XL itu adalah pakai omega L, XC itu apa? 1 per omega C. Kalau kapasitif kan kapasitor.
induktif, induktor berarti yang lebih gedenya induktor L. Kalau kapasitif berarti yang lebih gedenya C karena XC gitu. Karena kalau resonansi itu adalah sama, XC sama dengan XL gitu ya. Nah, sekarang masuk berarti di sini kalian cari dulu ya. Ini karena kita udah 12-14, nanti ini kalian coba selesaikan. Tapi ini saya kasih konsepnya ya. Jadi Z-nya berarti kan kalian cari XL-nya dulu berapa. Berarti kan XL itu apa? Omega kali L. Omeganya mana? Omeganya itu tadi di persamaan kan ada ya. Yang di persamaan sin. Nah, ini yang saya tulis 10 pangkat 4. Berarti dia di situ omeganya itu adalah 10 pangkat 4 kali nilai L. Nilai L-nya berarti mana nilai L-nya? Nilai L-nya itu ini 60 milihenry ya. Nah, kemudian XC-nya cari XC-nya berarti berapa? 1 per omega C. Berarti 1 per 10 pangkat 4 kali C. C-nya mana? C-nya dari sini. Ini saya tandai ya. Ini berarti C, kapasitor. Ini berarti L, induktor. Berarti ini satunya lagi apa? R. Nah, tinggal dihitung dapatnya berapa. Ya, sudah dapat nih impedansinya berapa. Nah, terus yang kedua yang 500. berapa? Berapa? 500. Oke, 500. Ini dapat 500. Nah, kemudian yang B, yang B-nya apa tuh yang B-nya? Jika beda fase antara tegangan sumber dan arus adalah alfa, carilah nilai tangan alfa. Nah, di sini karena XL-nya dapat berapa, Fahri? XL 600. 600, XC 200. 200. Nah, kan di sini kelihatan ya, XL-nya 600, XC-nya 200. Berarti lebih besar mana? Lebih besar XL. Berarti kalau lebih besar XL, karena XL lebih besar dari XC, berarti dia rangkaiannya apa? Bersifat apa? Induktif gitu. Nah, berarti kalau induktif, beda fasanya gimana? Nah, berarti kalau induktif itu ya, apa? V tegangan mendahului arus. Mendahului arus. Jadi saya tuliskan di sini ya. Kalau kapasitif, kapasitif itu berarti kan XC lebih besar dari XL, itu adalah arus mendahului V. Berarti di sini kelihatan mendahuluinya dari mana? Dari fasanya gitu. Contohnya, misalnya kan ini V-nya kita punya persamaan tadi apa? 50 sin 10 pangkat 4 T. Berarti kan ini V-nya 50 sin 10 pangkat 4 T. Berarti kan ini ketika V mendahului arus, berarti kan nanti ada fungsi I-nya ya. Ada fungsi I-nya, gitu kan. Berarti kan fungsi I-nya ini, misalnya apa ada fungsi I-nya. Nah, sekarang kita pengen cari beda fasanya kan sebenarnya. Jadi beda fasanya kan berarti di sini ada teta ya, ada teta. Jadi teta. Nah, tetanya itu dari mana? Kita lihat diagram faktornya. Untuk XL berarti kan posisinya ada di atas karena dia lebih besar. Kemudian yang posisinya di bawah mana? Berarti XC. Berarti kan di sini ada XC. Ini XC. Kemudian di sini ada apa? Di sini ada resistor. Di sini ada apa? Ada impedansi Z ya. Berarti titik ini apa? XL dikurangi XC. Tetanya mana? Tetanya di sini, beda pesinya. Berarti kalau kita pakai Pitagoras, apa namanya untuk mencari teta itu pakai apa? Pakai tangan ya. Tangan teta sama dengan XL min XC per R. Berarti cari beda fase tuh pakai ini. Berarti kalau pesinya gimana? Berarti ininya jadi arcus. Arcus tangan gitu ya. XL min XC per R. Berarti kalian tinggal hitung. Berarti tadi arcus tangan XL-nya 600 dikurangi 200, R-nya tadi berapa R-nya? 150 gitu. 300. 300. 300 ya. Berarti ini berapa ini? 4 per 3 ya. Arcus tangan 4 per 3. 4 per 3 itu sekitar berapa berarti? 1,3 ya? Berarti kan ini arcus tangan 1,3.
Nah, jadi kalian lihat nanti untuk pas udah mau kuliah 53 derajat. berapa? Berapa Fari? 53 derajat. 53 derajat. Nah, nanti kalau pas 53. mau kuliah ya, nanti usahakan punya kalkulator saintifik ya yang bisa ngitung apa namanya derajat dan lain-lain. Karena kan pas kuliah pasti itu apa sih namanya sering banget dipakainya gitu. Gitu ya. Tapi kalau pas kuis atau ujian ya mungkin nggak tahu ya gimana dosennya boleh dipakai apa enggak. Tapi itu nanti berguna gitu ya. Oke, itu dapat tuh tetanya, berarti tetanya di 53 derajat. Berarti si tegangan itu, berarti kan contohnya misalnya saya punya fungsi I, gini kan, fungsi I-nya misalnya ini I, ini T, gitu. Misalnya fungsi sinusoidal seperti ini. Berarti fungsi V-nya dia mendahului sebesar 53 derajat. Berarti 53 derajat itu di mana? Ini kan misalnya di sini 90 derajat nih. Ini kan 90 derajat. Berarti V-nya berarti 53 itu di mana? Sekitar di sini lah ya. Nah, berarti dia mulainya dari sini. Nah, ceritanya ini ada di 53 derajat. Jadi si V-nya duluan gitu ya dibandingkan dengan I. Sekarang yang C-nya apa yang C-nya? Tentukan nilai amplitudo arus I maksimum. Nah, sekarang kalau I maksimum itu kita ingat mencarinya itu adalah dengan hukum Ohm ya. Hukum Ohm. Ada yang ingat nggak hukum Ohm itu apa? V sama dengan I kali R. Nah, tapi di sini berarti V-nya adalah V maksimum, I-nya adalah I maksimum. Nah, R-nya kan di sini sebenarnya hambatan. Nah, hambatan di rangkaian ini karena ada resistor, induktor, kapasitor, berarti kita pakai apa? Pakai Z. Berarti I maksimum itu dapat dari V maksimum dibagi dengan Z. V maksimumnya dari mana? Nah, V maksimumnya lihat di fungsi. Fungsinya kan kita punya fungsi V nih. Di sini kan VT. Sebenarnya kan fungsinya ini adalah Vm sin omega T. Berarti V maksimumnya ini adalah ini. Gitu. Berarti 50 per Z-nya tadi berapa? 500 gitu kan. Berarti ini 50 per 500. Berarti dapat berapa tuh? 50 per 500, 0,1 ampere gitu ya. Nah, sekarang satu lagi. Tentukan tegangan listrik yang mengapit kapasitor sebagai fungsi T. Nah, ini ya agak lumayan ramai nih. Untuk tegangan kapasitor itu, kita kan punya persamaan kapasitansi ya. Kapasitansi itu apa? Q Q per V ya, Q per V. Berarti CV sama dengan Q, berarti V itu apa? Q per C ya. Nah, kita pengen cari persamaan V gitu ya. Persamaan V P ya, persamaan fungsi VT. Berarti kan ini kita pengen cari VT-nya. Berarti VT itu apa? Berarti kan dq dt ya, karena dia kan ada perubahan terhadap waktu. Ini adalah seper C, gitu kan. Berarti ini ada seper C. Berarti kalau kita pengen Q, berarti ini ada integral ya. Integral dq dt itu apa? Ini adalah arus ya. Berarti integral IT gitu. Nah, berarti kalau misalnya muncul integral, berarti kan ini seper C gitu. Kemudian IT-nya, IT-nya berarti kita punya fungsi tadi. Berarti fungsinya apa IT-nya? Kalau di sini kan fungsi VT-nya karena dia rangkaiannya induktif, berarti T-nya jadi kurang ya, karena kan tadi V-nya VT itu sama dengan 50 sin, gini kan, 10 pangkat 4T. Berarti kan kalau karena dia rangkaian induktif, berarti kan ada beda fasanya. Beda fasanya itu sebesar apa? Sebesar 53 derajat. Berarti I-nya gimana I-nya? Berarti I-nya adalah IM sin omega T, berarti kan. Berarti ini kan, IM-nya tadi berapa? 0,1 sin 10 pangkat 4T. Berarti nanti kita masukin ini. Integral 0,1 sin
10 pangkat 4T DT. Berarti ya. Berarti ini super C. C-nya kan tadi kita punya nilainya ya. Berarti yang konstan mana di sini? Yang konstan adalah 0,1. Integral sin. Berarti kan ada sin, cos, min, cos. Berarti integral sin apa? Min, cos ya. Min cos 10 pangkat 4T kali ini adalah apa? 4 ya. Ini kan 10 pangkat 4T berarti tinggal di ini nanti cross check ulang ya integralnya. Apakah 10 pangkat 4T-nya juga ini diintegralkan ya? Sebentar. Sebentar. Oke, kalau untuk pangkat 10 pangkat 4 itu enggak ya, enggak usah diturunin, enggak usah dikeluarkan. Jadi langsung min cos 10 pangkat 4T, kecuali kalau diferensial ya. Kalau diferensial kan contohnya nih, misalnya DDT cos 100T misalnya. Ini kan, atau cos omega T deh. Cos omega T. Berarti ini turunan cos apa? Turunan cos. Berarti ini kan jadi min sin omega T kali omega. Karena si omega ininya diturunkan terhadap T. Tapi kalau ini enggak ya. Jadi langsung min cos 10 pangkat 4 kali T gitu. Ini udah jadi fungsi aja. Jadi kalau misalnya fungsi kita tidak usah mencari nilainya berapa. Oke, paling untuk hari ini seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita tutup kelasnya? Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan bahas ini ya, untuk next ya. Karena kan tadi untuk apa gerak mekanika dinamika sudah lumayan ya, cuman kasusnya mungkinnya kurang banyak. Nanti saya coba cari kumpulan soal kasus mekanika dinamika. Nah, untuk nextnya nanti saya ambil di gelombang ya. Nah, di gelombang. Nanti gelombang itu ada dua. Ada mekanik, ada elektromagnetik. Gitu. Nah, terus masuk di ini ya, di apa namanya yang sering keluar lagi itu ada di ini cahaya ya, gelombang cahaya. Nah, ini. Nanti boleh kalian baca-baca dulu. Saya mungkin next ambil dua contoh ini karena ini kan sebenarnya subbabnya banyak dan ngelihat soal kemarin ada muncul soal-soal ini gitu. Oke, paling itu ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup kelas. Ini saya recordnya saya stop dulu ya untuk materinya.